Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai perjalanan panjang dan menenangkan hari ini, izinkan saya meminta sesuatu yang sederhana namun sangat berarti. Jika kamu merasa tema ini penting untuk kesehatan jasmani dan ketenangan batinmu, tekan tombol like sekarang juga, tuliskan pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling belajar, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Karena mungkin, dari satu klik dan satu pesan yang kamu bagikan, ada seseorang yang kembali menemukan kesehatannya, atau bahkan kembali menemukan jiwanya. Sekarang, tarik napas perlahan, dan hembuskan dengan lembut. Rasakan udara itu masuk dan keluar dari tubuhmu. Dalam sekejap, kita akan mulai menjelajahi rahasia yang selama berabad-abad menjadi sumber kekuatan para sufi, para tabib Islam, dan para pencari ketenangan sejati. Inilah kisah tentang olah nafas Islami untuk vitalitas tubuh. Ada satu hal yang jarang disadari manusia modern, bahwa setiap tarikan napas bukan sekadar proses biologis, melainkan komunikasi langsung antara tubuh dan ruh. Di dalam Islam, napas bukan hanya tanda kehidupan, tetapi juga jembatan menuju kesadaran ilahi. Ketika seseorang bernapas dengan sadar, ia sedang berzikir tanpa suara. Dan ketika ia menghembuskan napas dengan keikhlasan, ia sedang melepaskan beban dunia yang menghimpit jiwanya. Bayangkan seorang lelaki di pinggir gurun pada malam hari. Angin berhembus pelan, langit bertabur bintang. Ia duduk bersila, menutup mata, dan menarik napas dalam-dalam. Udara gurun yang dingin memasuki paru-parunya, mengisi dada yang lelah oleh perjalanan panjang. Setiap tarikan napas membawanya lebih dekat pada keheningan, dan dalam keheningan itu ia mendengar sesuatu. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam, bisikan lembut yang mengingatkannya pada Sang Pencipta. Begitulah awal mula olah nafas dalam tradisi para sufi. Mereka percaya bahwa napas adalah pintu menuju makam ketenangan, tempat di mana jasad dan ruh bersatu dalam kesadaran yang paling murni. Ibnu Arabi menulis, nafas adalah rahasia kehidupan. Siapa yang menguasainya, menguasai jiwanya sendiri. Dalam olah nafas Islami, setiap hirupan dimulai dengan kesadaran akan nama Allah. Tarikan napas bukan sekadar mengisi paru-paru, tapi mengundang cahaya ke dalam diri. Dan setiap hembusan adalah pelepasan, pembebasan diri dari hawa nafsu, kekhawatiran, dan kesedihan. Coba rasakan. Tarik napas dalam sambil melafalkan dalam hati, Allah, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan sambil berkata dalam batin, Dia. Lakukan dengan khusyuk, bukan sebagai latihan fisik semata, tapi sebagai zikir yang lembut dan menyatu dengan aliran hidupmu. Ada rahasia besar yang terkandung dalam kesederhanaan ini. Saat seseorang bernafas dengan sadar, tubuhnya mulai memasuki keadaan tenang. Detak jantung melambat, gelombang otak berubah, dan hormon stres menurun. Tapi lebih dari itu, napas Islami menghubungkan manusia dengan sumber kehidupan sejati, Allah yang Maha Menghidupkan. Bayangkan, setiap kali kamu menarik napas, kamu sedang menerima karunia-Nya secara langsung, udara yang tak pernah berhenti mengalir sejak dunia diciptakan. Dan setiap kali kamu menghembuskan napas, kamu sedang bersyukur atas hidup yang masih diizinkan mengalir di dalam dirimu. Dalam dunia kedokteran modern, olah nafas sering dikaitkan dengan peningkatan oksigen, sirkulasi darah, dan fungsi organ. Namun dalam pandangan para ulama terdahulu, napas juga mengalirkan energi ruhani yang disebut nafas Ar-Rahman, hembusan kasih sayang Tuhan yang hidup dalam setiap makhluk. Jika seseorang mampu menyadarinya, ia tidak akan mudah lelah, tidak mudah marah, dan tidak mudah putus asa. Karena dalam setiap napasnya, ia tahu bahwa dirinya sedang disertai oleh cinta dan rahmat yang tak terhingga. Kisah ini pernah diceritakan tentang seorang tabib muslim di masa Khalifah Abbasiyah. Ia dikenal bukan hanya karena obat-obatan herbalnya, tetapi karena metode pernafasannya yang ia sebut zikir pernapasan. Setiap pasien yang datang tidak langsung diberi ramuan, melainkan diajak duduk tenang dan mengatur napas. Ia berkata, obat pertama bagi setiap penyakit adalah kesadaran terhadap nafas. Karena di dalam nafas, Allah menitipkan keseimbangan. Dan benar saja,
Banyak pasiennya sembuh bukan hanya dari penyakit fisik, tapi juga dari tekanan batin. Orang yang hatinya gelisah menjadi tenang. Orang yang tubuhnya lemah mulai bertenaga. Karena mereka belajar untuk menghubungkan setiap tarikan napas dengan zikir yang menghidupkan hati. Mari kita renungkan sejenak, berapa banyak dari kita yang bernapas tanpa benar-benar sadar? Kita sering terburu-buru, tegang, marah, atau cemas, dan tanpa disadari napas kita menjadi pendek dan berat. Tubuh kehilangan keseimbangan, pikiran menjadi kabur, dan jiwa menjauh dari ketenangan. Padahal, dalam setiap napas yang tergesa, kita sedang menutup pintu yang sebenarnya bisa membawa ketenangan luar biasa. Olah nafas Islami mengajarkan kita untuk kembali menyadari hal-hal sederhana. Diam, dengar, dan rasakan. Ketika kamu menarik napas panjang sambil mengingat Allah, tubuhmu mulai berubah. Ada kehangatan yang menjalar dari dada ke seluruh tubuh. Ada rasa ringan di kepala. Dan tiba-tiba, kamu merasa seperti baru saja dibersihkan dari dalam. Inilah sebab mengapa banyak sufi melakukan zikir dengan ritme pernapasan tertentu. Mereka bukan sedang melakukan meditasi seperti dalam tradisi timur, tetapi sedang menyelaraskan tubuh dan ruh agar selalu berada dalam irama ketuhanan. Napas menjadi alat untuk mengingat Allah secara berkelanjutan, bahkan tanpa suara sekalipun. Di saat malam sunyi, ketika dunia tidur dan langit terbuka, para pencari Tuhan duduk tenang dengan napas yang lembut. Setiap tarikan adalah Allah, setiap hembusan adalah Hu. Dalam gelap mereka menyatu dengan terang, dalam diam mereka berbicara dengan hati. Dan di sanalah letak rahasia vitalitas sejati, bukan dari makanan, bukan dari obat, tapi dari hubungan langsung antara jiwa dan Sang Maha Hidup. Banyak orang mengira vitalitas hanya berasal dari fisik yang kuat, otot yang besar, atau tidur yang cukup. Padahal, vitalitas sejati berasal dari keseimbangan antara jasad, nafs, dan ruh. Tubuh tanpa ruh yang tenang akan cepat rapuh. Tapi tubuh yang dihidupi oleh ruh yang damai akan selalu bugar, bahkan di usia senja. Ketika kamu mulai berlatih olah nafas Islami setiap hari, kamu akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tubuh menjadi lebih segar, pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan ibadah terasa lebih hidup. Karena setiap napasmu kini bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menghidupkan kehidupan itu sendiri. Bayangkan, jika seluruh umat Islam menyadari kekuatan napasnya, mereka tidak akan mudah lelah menghadapi hidup. Mereka akan beribadah dengan kesadaran penuh, bekerja dengan tenang, berbicara dengan kasih, dan tidur dengan damai. Dunia akan dipenuhi manusia yang bernafas dengan cinta, bukan dengan amarah. Dan di akhir perjalanan ini, aku ingin kamu menutup mata sejenak. Tarik napas perlahan sambil melafalkan dalam hati, Ya Hayyu, wahai yang Maha Hidup. Tahan sebentar, rasakan hidup yang mengalir di tubuhmu. Lalu hembuskan perlahan sambil berbisik dalam hati, Ya Qayyum, wahai yang Maha menegakkan segala sesuatu. Lakukan 3 kali. Biarkan tubuhmu merespons. Biarkan hatimu melembut. Karena setiap napas yang kamu sadari dengan namanya adalah zikir yang paling murni, dan setiap hembusan yang kamu lepaskan adalah syukur atas kehidupan yang terus mengalir. Setiap napas yang kamu sadari adalah doa yang hidup. Ia bukan sekadar udara yang keluar masuk paru-paru, tapi energi yang menyatukan dirimu dengan seluruh semesta ciptaan Allah. Di saat kamu menarik napas dengan kesadaran, sebetulnya kamu sedang membuka pintu kecil menuju kedalaman ruhani yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan kelalaian. Bayangkan pagi hari yang tenang. Udara masih lembab, embun menempel di daun, dan langit mulai berwarna keemasan. Kamu duduk di tempat yang sepi, hanya ada desiran angin dan kicau burung. Saat kamu menutup mata dan mulai menarik napas perlahan, kamu merasa seolah dunia berhenti sejenak. Setiap udara yang masuk terasa suci, lembut, dan menenangkan. Dalam sekejap, kamu menyadari bahwa hidup tidaklah sesempit yang kamu kira. Ada keajaiban di setiap tarikan napas yang sebelumnya tak pernah kamu sadari. Olah nafas Islami bukan sekadar teknik untuk menenangkan diri,
tapi juga jalan untuk menyucikan hati. Setiap napas adalah ibadah kecil. Setiap hembusan adalah pengampunan. Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang mukmin sejati adalah yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, bahkan dalam diamnya, bahkan dalam napasnya. Maka olah nafas Islami mengajarkan kita bahwa zikir bukan hanya dilakukan dengan lidah, tapi dengan seluruh tubuh. Ketika tubuhmu bernapas dengan kesadaran, seluruh sistem di dalam dirimu ikut berzikir. Jantung berdetak dalam ritme yang teratur, paru-paru bekerja dengan lembut, darah mengalir lancar, dan pikiran menjadi jernih. Dalam keadaan ini, tubuh menjadi seperti alat musik yang diselaraskan oleh tangan Tuhan, harmonis, indah, dan hidup dalam ketenangan. Bayangkan ketika kamu dalam keadaan marah, napasmu menjadi pendek, cepat, dan berat. Saat itu, energi di dalam tubuhmu bergejolak, gelombang otakmu kacau, dan hatimu tertutup dari cahaya. Namun ketika kamu berhenti sejenak, menarik napas dalam sambil menyebut nama Allah, segalanya mulai berubah. Hawa panas di dada perlahan surut, pikiranmu mulai tenang, dan kesadaranmu kembali. Inilah kekuatan napas Islami. Ia bisa mengembalikan kendali jiwa dari tangan ego menuju tangan kesadaran ilahi. Ada kisah dari seorang guru sufi di Andalusia. Setiap kali muridnya datang dalam keadaan marah, sedih, atau putus asa, sang guru tidak banyak berkata-kata. Ia hanya mengajak muridnya duduk diam dan berkata, "Bernapaslah, anakku. Tapi kali ini, bernapaslah bersama Allah." Murid itu pun memejamkan mata, menarik napas panjang, dan menghembuskan perlahan sambil melafalkan dalam hati, "Allah, hu." Setelah beberapa menit, air matanya mulai mengalir. Ia tidak tahu mengapa, tapi hatinya terasa ringan, damainya tak bisa dijelaskan. Guru itu tersenyum dan berkata, "Engkau baru saja membersihkan hatimu dengan napas." Begitulah rahasia napas yang sering diabaikan manusia modern. Kita sibuk mencari kebahagiaan keluar, padahal kunci kedamaian ada di dalam tubuh kita sendiri, dalam napas yang kita hirup setiap detik. Jika kamu mau berhenti sejenak dan menyadarinya, kamu akan menemukan kedekatan dengan Tuhan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Dalam latihan olah nafas Islami, yang terpenting bukanlah seberapa panjang kamu bisa menahan napas, tapi seberapa dalam kamu bisa merasakan kehadiran Allah dalam napas itu. Tarik perlahan, tahan dengan rasa syukur, dan hembuskan dengan rasa ikhlas. Setiap siklus napas menjadi doa yang tidak diucapkan tapi didengar oleh langit. Tubuh yang dilatih dengan olah napas Islami akan mulai berubah dari dalam. Tidur menjadi lebih nyenyak, tubuh terasa ringan, daya tahan meningkat, dan pikiran menjadi lebih fokus. Tapi yang lebih luar biasa adalah perubahan batin yang muncul bersamanya. Hati menjadi lebih tenang, sabar, dan penuh kasih. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa marah atau iri hati jika setiap tarikan napasnya adalah zikir kepada Allah? Cobalah mulai malam ini. Sebelum tidur, duduklah dalam gelap, tenangkan dirimu, dan mulai bernapas dengan sadar. Tarik napas sambil melafalkan dalam hati, Allah, tahan sejenak, dan hembuskan sambil berkata, hu. Rasakan bagaimana udara itu membawa masuk ketenangan dan membawa keluar segala kegelisahanmu. Lakukan dengan perlahan, tanpa paksaan, hingga tubuhmu mulai terasa ringan dan jiwamu melayang dalam ketenangan. Saat itu, kamu sedang tidak hanya bernafas, kamu sedang berdialog dengan Sang Pemberi hidup. Nafas adalah bahasa yang paling tua di dunia, bahasa yang tidak perlu diterjemahkan, karena ia langsung dimengerti oleh jiwa. Di dalam nafas, kita semua sama, kaya atau miskin, tua atau muda, semuanya bergantung pada udara yang sama yang ditiupkan oleh Allah. Maka olah nafas Islami bukan hanya latihan pribadi, tapi juga pengingat bahwa kita semua terhubung oleh satu sumber kehidupan yang sama. Ada waktu ketika manusia lupa bersyukur atas hal-hal kecil, lupa mensyukuri udara yang dihirup, air yang diminum, langkah yang masih bisa dijalani. Namun olah nafas Islami mengajarkan kita untuk bersyukur bahkan terhadap hal yang paling sederhana, satu tarikan napas. Karena jika Allah menghentikannya walau sekejap, berakhirlah semua urusan dunia.
Dalam kesadaran itu, kamu akan mulai merasakan kehidupan dengan cara yang berbeda. Setiap napas menjadi tasbih, setiap hembusan menjadi istighfar. Ketika kamu berzikir dengan napasmu, bahkan diam pun menjadi ibadah. Dan dari situlah lahir vitalitas sejati, bukan dari tenaga yang berlimpah, tapi dari kedamaian yang memancar dari dalam diri. Vitalitas bukanlah sekadar kekuatan fisik, tapi keseimbangan antara tenaga, kesadaran, dan cinta. Orang yang vital bukanlah yang mampu berlari jauh, tapi yang mampu hidup dengan penuh kesadaran di setiap langkah dan napasnya. Dan inilah intisari dari olah nafas Islami. Hidup dengan sadar bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap hembusan adalah pengampunan, dan setiap detik adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Dalam keheningan malam, ketika dunia terlelap dan suara manusia telah hilang, hanya ada satu suara yang tersisa, suara napasmu sendiri. Dan tahukah kamu, di saat seperti itu, sebenarnya kamu sedang berada paling dekat dengan Tuhan. Karena ketika semua kesibukan berhenti, yang tersisa hanyalah dirimu dan Dia, terhubung melalui hembusan napas yang lembut, yang menjadi bukti bahwa kamu masih diberi hidup olehnya. Banyak ulama dan ahli hikmah mengatakan, napas adalah rahasia ruh. Ia tidak terlihat, tidak bisa digenggam, tapi keberadaannya menghidupkan segalanya. Seperti halnya ruh, napas tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu, namun dapat dirasakan oleh hati yang tenang. Maka olah nafas Islami bukan hanya latihan kesehatan, tetapi juga latihan penyucian ruh. Ia adalah ziarah batin menuju asal kehidupan. Bayangkan kamu duduk di tepi sungai, air mengalir perlahan, pepohonan berdesir lembut diterpa angin. Kamu menarik napas perlahan dan merasakan udara masuk memenuhi dadamu. Lalu kamu hembuskan dengan lembut sambil menyebut nama Allah. Di saat itu, kamu merasa seperti air sungai yang mengalir, tenang, jernih, dan penuh kehidupan. Semua beban pikiranmu perlahan hanyut bersama hembusan napasmu. Tidak ada lagi yang tersisa selain ketenangan dan kesadaran bahwa hidup ini adalah anugerah yang luar biasa. Ada orang yang mencari ketenangan dengan bepergian jauh, mencari tempat yang indah, menghabiskan banyak waktu dan uang untuk mendapatkan kedamaian batin. Tapi yang mereka cari sebenarnya ada di dalam diri mereka sendiri, di setiap tarikan napas yang selama ini mereka abaikan. Olah nafas Islami membawa kita kembali ke sumber itu. Ia mengajarkan bahwa kedamaian sejati bukanlah hasil dari pelarian, melainkan hasil dari penerimaan. Ketika seseorang bernapas dengan penuh kesadaran, tubuhnya menjadi wadah yang bersih untuk menerima cahaya ilahi. Nafasnya mengalirkan energi rahmat ke setiap sel tubuh, menyembuhkan yang lemah, menenangkan yang gelisah, dan menghidupkan yang mati dalam diri. Dalam ilmu tasawuf, ini disebut tajalli ar-Rahman, manifestasi kasih sayang Allah yang menembus tubuh manusia melalui napas kehidupan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali kamu menarik napas dalam keadaan ikhlas, kamu sedang membuka pintu rahmat. Dan setiap kali kamu menghembuskannya dengan sabar, kamu sedang menghapus satu lapisan kesedihan dari jiwamu. Tidak heran jika orang-orang yang rajin berzikir dengan napasnya tampak muda, tenang, dan penuh cahaya. Karena mereka hidup dalam kesadaran bahwa napas mereka adalah perantara antara bumi dan langit. Rasulullah pernah berpesan, janganlah kalian melupakan zikir hingga napas terakhir. Betapa dalam maknanya. Karena zikir bukan hanya ucapan di lidah, tapi juga kesadaran yang hidup dalam setiap hembusan. Ketika seseorang telah mampu menjadikan napasnya zikir, maka bahkan dalam diam pun ia tetap dalam ibadah. Dalam olah nafas Islami, setiap detik menjadi suci. Saat kamu bekerja, berjalan, bahkan berbicara, jika napasmu disertai kesadaran kepada Allah, hidupmu berubah menjadi ibadah tanpa batas. Itulah rahasia vitalitas yang tidak lekang oleh waktu. Orang yang hidup dengan kesadaran napas tidak mudah jatuh sakit, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah kehilangan arah, karena ia selalu sadar bahwa dirinya dikelilingi oleh kehidupan ilahi. Kisah ini diceritakan oleh seorang murid sufi kepada gurunya. Ia berkata, "Wahai guru, aku telah belajar banyak tentang ilmu dan amal,
tapi hatiku tetap gelisah. Gurunya tersenyum, lalu berkata lembut, "Kau tahu mengapa? Karena kau lupa bernapas dengan Allah." Murid itu terdiam, tak mengerti. "Bernapaslah dengan kesadaran," lanjut sang guru, "tarik napas seolah kau sedang menarik rahmatnya, dan hembuskan seolah kau sedang menyerahkan seluruh urusanmu kepadanya." Murid itu menuruti nasihat itu. Hari demi hari ia melatih napasnya, dan pada akhirnya, ia berkata, "Kini aku tahu bagaimana rasanya hidup dalam damai, karena setiap napasku adalah doa." Begitulah cara napas bekerja ketika disertai niat yang suci. Ia bukan lagi sekadar refleks tubuh, tapi menjadi sarana penyembuhan, jalan penyucian, dan bahkan bentuk ibadah. Seseorang yang menguasai olah napas Islami bukan berarti memiliki kekuatan supranatural, tapi ia memiliki kekuatan batin yang luar biasa, ketenangan yang tak bisa diguncang oleh dunia. Dan di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan, olah napas Islami menjadi jalan kembali kepada keseimbangan. Setiap kali kamu merasa lelah, bingung, atau kehilangan semangat, duduklah sejenak, tutup mata, dan bernapaslah dengan menyebut namanya. Kamu akan merasakan bahwa segala hal yang berat sebenarnya bisa menjadi ringan ketika diserahkan pada Yang Maha Mengatur segalanya. Vitalitas sejati bukan berarti hidup tanpa lelah, tetapi kemampuan untuk kembali segar setelah lelah. Dan rahasianya ada di dalam napas. Ketika kamu bernapas dengan benar, dengan penuh zikir dan kesadaran, tubuhmu akan memulihkan dirinya sendiri, dan jiwamu akan menemukan kembali kekuatannya. Setiap kali kamu menarik napas panjang sambil mengingat Allah, bayangkan udara itu membawa masuk cahaya putih yang bersih, menyebar ke seluruh tubuhmu, menghapus kelelahan, menenangkan pikiran, dan memperkuat jantungmu. Dan setiap kali kamu menghembuskannya, bayangkan semua energi negatif, kesedihan, dan rasa takut keluar dari tubuhmu seperti asap hitam yang menguap. Lakukan dengan hati yang tenang, dan kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda, rasa damai yang halus, hangat, dan menenangkan. Sahabatku, napas adalah guru yang lembut tapi setia. Ia tidak pernah pergi, selalu bersamamu, dari lahir hingga akhir hayat. Namun hanya sedikit yang benar-benar mau belajar darinya. Olah nafas Islami mengajakmu untuk mendengarkan kembali pesan dari napas itu, bahwa hidup ini bukan tentang berlari cepat, tapi tentang berjalan dengan sadar, menghirup setiap momen dengan rasa syukur, dan menghembuskannya dengan keikhlasan. Ketika kamu berlatih terus-menerus, napasmu akan berubah menjadi doa tanpa suara. Kamu tidak perlu lagi memaksa untuk tenang, karena ketenangan itu akan datang sendiri. Kamu tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di luar, karena kebahagiaan itu akan tumbuh dari dalam. Dan ketika tubuhmu lemah, napas Islami akan menjadi penopang, memberi tenaga yang lahir bukan dari otot, tapi dari ruh yang segar. Dan disinilah, sahabatku, perjalanan kita tentang olah nafas Islami untuk vitalitas tubuh hampir sampai pada penghujungnya. Namun sesungguhnya, ini bukanlah akhir dari cerita. Ini hanyalah awal dari perjalanan panjangmu untuk kembali mengenali kehidupan. Bukan kehidupan di luar sana, tetapi kehidupan yang berdenyut di dalam dirimu, melalui setiap tarikan dan hembusan napas yang telah Allah titipkan sejak pertama kali kamu dilahirkan. Pernahkah kamu merenungkan bahwa napas pertamamu saat lahir adalah tangisan, dan napas terakhirmu kelak akan menjadi keheningan? Di antara dua napas itu, seluruh kisah hidupmu terbentang. Semua suka dan duka, semua perjuangan, semua cinta dan kehilangan, semuanya terjadi di antara dua momen napas itu. Maka betapa berartinya jika setiap napas yang kita miliki diisi dengan kesadaran, dengan zikir, dengan rasa syukur, dan dengan cinta kepada Allah. Olah nafas Islami mengajarkan kita untuk tidak menunggu waktu tenang untuk berzikir, tapi menjadikan napas itu sendiri sebagai zikir. Setiap hirupan menjadi tanda syukur, setiap hembusan menjadi tanda penyerahan. Dengan begitu, hidupmu tidak lagi terbagi antara dunia dan ibadah, antara fisik dan ruhani, karena keduanya menyatu dalam napas yang sama. Bayangkan seseorang yang setiap paginya memulai hari dengan napas Islami. Ia duduk tenang, menarik napas panjang sambil menyebut Allah, menahannya dengan rasa syukur,
dan menghembuskannya dengan ikhlas. Ia tidak tergesa, tidak tertekan. Ia menjalani harinya dengan langkah ringan, wajah tenang, dan hati yang lapang. Dalam pekerjaannya, dalam ucapannya, dalam diamnya, selalu ada kesadaran bahwa ia hidup dalam napas yang diberikan oleh Sang Maha Hidup. Dan ketika malam tiba, ia kembali duduk dalam keheningan, menarik napas lembut sambil berkata dalam hati, "Ya Hayyu, Ya Qayyum," lalu menghembuskannya dengan rasa tenang, seolah menyerahkan seluruh penat kepada Allah. Malam itu ia tidur dalam ketenangan yang indah, bukan karena hari itu tanpa masalah, tapi karena hatinya sudah tidak diperbudak oleh masalah. Inilah vitalitas sejati yang diajarkan oleh olah nafas Islami. Vitalitas bukan tentang tubuh yang kuat semata, tapi tentang jiwa yang damai, batin yang seimbang, dan kesadaran yang hidup di setiap detik keberadaan. Seseorang yang vital secara ruhani akan memancarkan energi yang menenangkan orang di sekitarnya. Ia tidak cepat marah, tidak mudah putus asa, dan selalu membawa kedamaian kemanapun ia pergi. Dalam keheningan napasnya, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu duniawi. Kekuatan yang lahir dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Ia tidak lagi takut pada masa depan, tidak menyesali masa lalu, karena ia hidup sepenuhnya di momen ini, di napas yang sedang ia hirup sekarang. Maka sahabatku, mulai saat ini, jadikan napasmu sebagai guru. Dengarkan iramanya, rasakan alirannya, dan isilah dengan kesadaran ilahi. Jangan biarkan hidupmu berjalan begitu saja tanpa sadar bahwa setiap detiknya adalah anugerah. Tarik napas dengan rasa syukur, hembuskan dengan rasa ikhlas. Dan biarkan napas itu menjadi jembatan antara dirimu dan Tuhanmu. Jika suatu hari kamu merasa kehilangan arah, tidak tahu harus kemana, kembalilah pada napasmu. Karena disitulah rumah sejati dari ketenangan. Duduklah diam, tarik napas panjang sambil menyebut Allah, dan rasakan kehadirannya di dalam dadamu. Tidak ada doa yang lebih tulus daripada napas yang dihembuskan dengan penuh kesadaran. Tidak ada zikir yang lebih lembut daripada napas yang mengalir dengan menyebut namanya. Dan ketika kamu sudah bisa merasakan kehadiran Allah di dalam setiap napas, kamu akan tahu, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Udara yang kamu hirup adalah kasih-Nya. Tenaga yang mengalir di tubuhmu adalah izinnya, dan setiap detak jantungmu adalah tanda bahwa Dia masih bersamamu. Sahabat yang dirahmati Allah, kehidupan modern sering membuat kita lupa bernapas dengan benar. Kita terburu-buru, kita tegang, kita khawatir. Namun mulai malam ini, mari kita belajar untuk kembali bernapas seperti orang beriman. Bernapas dengan kesadaran, dengan cinta, dan dengan zikir. Jadikan setiap napas sebagai bentuk ibadah yang tidak pernah berhenti. Karena selama napas masih ada, selama udara masih mengalir di tubuhmu, berarti Allah masih memberimu kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan untuk kembali kepadanya. Dan kelak, saat napas terakhir itu datang, engkau tidak akan takut. Karena engkau tahu, engkau hanya sedang mengembalikan apa yang telah lama kau pinjam. Engkau menghembuskan napas terakhir bukan sebagai akhir, tapi sebagai pertemuan. Maka sebelum momen itu tiba, hiduplah dengan penuh kesadaran di setiap hembusan. Bernapaslah bersama Allah, dalam setiap tarikan, dalam setiap diam, dalam setiap langkah. Dan seperti yang selalu kita doakan bersama, Ya Allah, jadikan setiap napas kami zikir, setiap diam kami tafakur, dan setiap hembusan kami syukur. Berikan kami kekuatan untuk menjaga napas ini dalam kesadaran kepada Mu, agar kami hidup bukan sekadar hidup, tapi benar-benar menghidupkan kehidupan yang Engkau titipkan. Sahabatku, jika kisah dan renungan panjang ini memberi sedikit cahaya di hatimu, tekan like sebagai bentuk dukungan untuk terus menyebarkan kebaikan. Tulis komentarmu di bawah tentang apa yang kamu rasakan saat mendengarkan kisah ini. Apakah napasmu hari ini terasa lebih hidup, lebih bermakna, lebih damai? Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai, karena mungkin satu napas yang kamu sadarkan hari ini akan menjadi sebab seseorang sembuh, tenang, atau kembali mengenal Tuhannya. Hidup ini terlalu singkat untuk dilalui tanpa kesadaran.
Maka bernapaslah dengan hati. Bernapaslah dengan cinta. Bernapaslah dengan Allah. Dan selama napas itu masih ada, bersyukurlah, karena itu berarti Allah masih memberi waktu untukmu, untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.